239 Ambang batas cinta dan rasa sakit 4. Mungkin karena tidak nyaman, otak Gu Qingqing tidak berfungsi seakan sedikit mati mesin. Ia mengangkat kepalanya dan langsung melihat wajah dingin Leng Xicheng. Mata Leng Xicheng tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Tidak ada kekhawatiran maupun kepedulian. Leng Xicheng bahkan masih sedikit mengernyit, seakan sedang sedikit menyalahkan Gu Qingqing karena mengganggu mimpi baiknya. Benar juga, pergerakan Gu Qingqing tadi cukup keras meskipun ia sudah berusaha melembutkan gerakannya sebanyak mungkin. Terima kasih, kata Gu Qingqing sambil mendorong Leng Xicheng dengan lembut. Gu Qingqing ingin berdiri sendiri dengan stabil. Namun, tanpa disangka, kepalanya pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Ia kembali terjatuh ke dalam pelukan Leng Xicheng. Ia pun mendongak dan melihat alis Leng Xicheng mengerut lebih dalam. Ada apa denganmu? Tanya Leng Xicheng. Tampaknya ia sangat tidak sabar karena bertanya dengan suara yang sangat dingin. Tidak ada perasaan sama sekali dalam suara itu. Tidak seperti khawatir, tetapi seperti sedang mengeluh. Gu Qingqing masih ingin mendorong Leng Xicheng menjauh, tetapi rasa nyeri itu kembali menyerangnya. Seolah-olah ada tangan yang mencengkeram erat perutnya. Rasanya begitu sakit hingga hampir membuatnya pingsan. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing dengan tenang untuk waktu yang lama. Ia tiba-tiba menundukkan kepala, membungkuk, dan mengangkat Gu Qingqing. Leng Xicheng kemudian menggendong Gu Qingqing seperti menggendong seorang putri. Gu Qingqing sontak terkejut. Saat ia diangkat, ia tanpa sadar melingkarkan lengannya di leher Leng Xicheng. Gu Qingqing langsung bertanya-tanya, bukankah Leng Xicheng membenciku? Dia bahkan tidak bersedia untuk terus berpura-pura menunjukkan kasih sayang di depan ibunya. Mengapa dia mau? Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing dan bertanya dengan suara dingin, pergi ke kamar mandi atau kembali ke tempat tidur. Tidak perlu pergi ke kamar mandi, jawab Gu Qingqing sambil menggelengkan kepalanya dengan wajah yang pucat. Leng Xicheng bahkan tidak melihat Gu Qingqing. Ia berbalik dan meletakkan wanita itu di tengah tempat tidur. Gu Qingqing mengangkat selimut sendiri dan saat ia menutupi dirinya dengan selimut hangat, seluruh energi tubuhnya seolah kembali. Sayangnya, saat-saat indah tidak berlangsung lama. Meskipun Gu Qingqing sudah merasa jauh lebih hangat, rasa dingin di tulangnya datang lagi. Leng Xicheng juga mengangkat selimut kembali dan masih tidak lupa untuk menghina Gu Qingqing. Aku tidak suka bau darah. Lebih baik kamu tidur dengan benar. Gu Qingqing tidak berbicara dan hanya mengangguk sedikit di dalam selimut. Untuk sesaat, mereka berdua tidak berbicara dan tertidur dengan tenang. Gu Qingqing juga ingin tidur. Selama ia bisa tertidur, pasti tidak akan sakit. Meskipun Gu Qingqing berusaha untuk tidur, seperti ada sepotong es yang tersembunyi di bagian bawah perutnya. Bahkan, tangan dan kakinya pun terasa dingin. Sementara itu, Leng Xicheng yang tidur di sampingnya terasa hangat. Di antara napasnya, Gu Qingqing hanya merasa udara panas di sekujur tubuh Leng Xicheng. Tidak peduli seberapa dingin kepribadian Leng Xicheng, ia juga seorang pria yang normal dan energi. Intinya, tubuh Leng Xicheng hangat. Gu Qingqing tidak berani mendekati Leng Xicheng, tetapi juga ingin mendekatinya. Ia bergerak untuk waktu yang lama. Mungkin ia juga merasa tidak nyaman dan terus memutar-mutar tubuhnya. Leng Xicheng terganggu karena Gu Qingqing. Ia membuka mata dan tampak sedikit tidak sabaran. Seperti seseorang yang terbangun karena ulah orang lain saat dirinya nyaris tertidur, Leng Xicheng sepertinya hendak bangun dan marah. Gu Qingqing juga tahu Leng Xicheng marah, tetapi ia terlalu kesakitan hingga kehilangan akalnya. Gu Qingqing perlahan-lahan mendekati Leng Xicheng dan masih berusaha untuk tidak menyentuh tubuhnya. Kadang-kadang ketika tubuh mereka secara tidak sengaja bergesekan, Leng Xicheng menoleh sedikit dan Gu Qingqing segera menghindar dengan panik. Mungkin karena tubuh Leng Xicheng benar-benar terlalu hangat, Gu Qingqing perlahan mendekat kembali lagi untuk kedua kalinya. Tangan Gu Qingqing menyentuh lengan Leng Xicheng. Leng Xicheng menoleh, mengerutkan kening, dan menatap Gu Qingqing dengan ekspresi yang tampak tidak sabar. Gu Qingqing awalnya ingin melarikan diri dengan panik, tetapi rasa sakit yang menusuk menyerangnya. Ia merasa kewalahan dan pusing hingga hampir muntah karena mual. Leng Xicheng sejenak menatap Gu Qingqing dengan dingin. Akhirnya, ia mengulurkan tangan dan menarik Gu Qingqing ke dalam pelukannya. 240 Ambang batas cinta dan rasa sakit 5. Gu Qingqing terkejut. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lengan pria yang ramping dan kuat. Tubuh Gu Qingqing yang dingin begitu dekat dengan tubuh Leng Xicheng yang kokoh dan hangat. Saking dekatnya, ia bisa merasakan detak jantung Leng Xicheng. Tubuh Leng Xicheng yang hangat dan nyaman. Setelah 3 tahun menikah,
sudah tak terhitung berapa kali Leng Xicheng meniduri Gu Qingqing. Namun, mereka benar-benar sangat jarang berbaring untuk tidur bersama sambil berpelukan. Apalagi, ketika Gu Qingqing sedang menstruasi. "Jangan bergerak," kata Leng Xicheng. Suaranya terdengar dari atas kepala Gu Qingqing, dingin dan penuh dengan rasa jijik. "Jika kamu berani bergerak dan meninggalkan noda darah pada tubuhku, kamu lihat saja." Gu Qingqing mengangguk. Tubuhnya yang lemah juga tidak mendukungnya untuk banyak bergerak. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing yang berada di dalam pelukannya dengan tatapan kosong dan diam untuk sesaat. Ia tiba-tiba meletakkan tangan besarnya di perut bagian bawah Gu Qingqing. Telapak tangannya bagaikan kompor kecil yang mengalirkan arus hangat ke bagian perut Gu Qingqing yang paling dingin. Suhu hangat itu meregangkan tubuhnya yang mulanya kaku. Bahkan, meskipun Gu Qingqing tahu Leng Xicheng tidak suka berkontak dengannya, ia mendekati pria itu dengan hati-hati. Gu Qingqing menyandarkan kepalanya ke bahu Leng Xicheng dan akhirnya menutup matanya dengan nyaman. Leng Xicheng menundukkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, ia menyadari bahwa Gu Qingqing telah bernapas dengan stabil dan tampaknya telah tertidur. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing meringkuk di dalam pelukannya seperti anak kucing. Wanita ini jarang menunjukkan kelemahan. Jika Leng Xicheng menindasnya dengan parah, Gu Qingqing juga hanya akan menggigit bibir bawahnya dengan keras kepala dan tidak membuka mulutnya untuk meminta ampun. Meskipun Gu Qingqing meringkuk dalam pelukan Leng Xicheng saat ini, bukan berarti ia akan membuka hatinya untuk Leng Xicheng dan membiarkannya masuk ke dalam dunianya. Tetapi, Leng Xicheng tetap tidak bisa mendorongnya. Leng Xicheng merengkuh tubuh lembut Gu Qingqing dalam pelukannya, tetapi hatinya malah terasa berat. Gu Qingqing awalnya berpikir ia akan sangat sulit melewati malam ini. Tetapi, ia tidak menyangka bahwa ia akan tidur dengan sangat nyenyak. Mungkin karena Leng Xicheng terus memeluknya dan meletakkan tangannya di perut bagian bawah Gu Qingqing. Keesokan harinya, Gu Qingqing terbangun dari mimpinya. Di sebelahnya sudah kosong. Ia mengangkat matanya untuk melihat jam dan waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Mungkin Leng Xicheng sudah turun ke lantai bawah untuk berolahraga, pikirnya. Selesai Gu Qingqing mandi, ia juga mengganti pembalut wanita. Ketika ia sampai di lantai bawah, ternyata melihat Leng Xicheng sudah selesai berolahraga dan kembali. Tetapi, ada tamu lain yang datang di lantai bawah. Bagaimanapun, itu bukan terbilang tamu karena ia adalah dokter keluarga Leng. Nenek Leng Xicheng, Feng Lingsui, adalah seorang ahli pengobatan Tiongkok. Sekarang ia masih menjadi seorang profesor di Universitas Kedokteran dan terus terlibat dalam penelitian ilmiah. Dokter keluarga ini adalah salah satu murid nenek Leng Xicheng dan selalu datang untuk mengecek kondisi kesehatan mereka. Saat ini Dr. Qian sedang mengambil denyut nadi Leng Yunting dan Luo Qingsui terlebih dahulu, kemudian mengecek kondisi kesehatan Leng Yunlin dan Mu Qingyu. Setelah giliran para junior, Dr. Qian mengecek kondisi kesehatan Mu Sangen dan Leng Mo. Leng Xicheng tidak ingin membiarkan dokter memeriksanya, tetapi Dr. Qian mengambil denyut nadinya dan melaporkan, kondisi kesehatan Xicheng sangat baik. Darahnya cukup, semangatnya baik, hanya saja suhu badannya agak tinggi. Suhu badan tinggi, ini adalah suhu panas dari amarahnya, serta suhu badan dari pria yang digoda oleh wanita. Semuanya sangat panas. Luo Qingsui masih bertanya, kalau begitu, apa yang perlu dimakannya agar bisa menurunkan suhu badannya? Dr. Qian masih tersenyum dan menjawab, tidak perlu. Apa yang harus diturunkan? Setelah melewati satu malam dengan istri, suhunya akan padam. Hanya saja. Qingqing, kemarilah. Biar dokter periksa. Luo Qingsui memanggil Gu Qingqing untuk datang. Ia mengetahui bahwa putranya memanggil Dr. Qian untuk datang pagi hari ini, jadi ia meminta mereka semua memeriksa kesehatan tubuh mereka. Bukankah tujuan akhirnya masih untuk Gu Qingqing? Jika tidak, Feng Lingsui memiliki banyak murid. Mengapa Leng Xicheng sengaja memanggil seorang dokter khusus yang ahli dalam bidang ginekologi? Selanjutnya bab 241 Ambang Batas Cinta dan Rasa Sakit 6.